Cara mendapatkan kekayaan lebih besar. Saya adalah saya. Seminar saya berikutnya dengan Dr. Hewlett berbeda dari yang pertama. Pembicaraannya masih tentang di sekitar membersihkan dan menghilangkan program atau kenangan, tetapi pendekatannya lebih santai dan informal. Dia mulai dengan memegang bola bisbol dan menanyakan apa tujuan permainan itu. Sampai ke markas, kata seseorang. Menang, kata yang lain. Perhatikan bolamu, kataku. Tepat, Dr. Hewlett menjawab dengan aksen Hawaiinya yang kuat. Untuk menang atau mencapai home plate, Anda harus selalu memperhatikan bola. Tapi apa bisbol dalam hidup Anda? Semua orang tetap diam. Nafas, kata seseorang. Saat ini, kata orang lain. Dr. Hewlett menyadari bahwa kami tidak mengerti. Jadi dia menawarkan jawaban, bisbol adalah ketuhanan. Katanya, kamu harus tetap fokus untuk kembali ke nol. Tidak ada kenangan, tidak ada rencana, nol. Anda di sini hanya untuk membersihkan atau tidak untuk membersihkan. Anda dapat memilih apa yang Anda suka, tetapi Anda tidak dapat memutuskan apakah Anda akan mendapatkannya atau tidak. Percayalah pada Tuhan, untuk melakukan apa yang benar bagi Anda. Bisakah Anda tahu lebih baik daripada keilahian? Hampir tidak, biarkan mengalir saja. Niat saya adalah selaras dengan niat ilahi, kata saya kepada Dr. Hewlett. Bagus untukmu Yo, niat adalah batasan. Anda memutuskan Anda ingin tempat parkir tepat di sebelahnya, Anda berjanji pada diri sendiri. Tetapi keilahian memungkinkan Anda menemukannya lebih dari 1 kilometer jauhnya. Karena Anda harus lebih banyak berjalan, biarkan mengalir saja. Saya menghabiskan 2 hari lagi dengan Dr. Hewlett. 13 orang berada di ruangan itu, semuanya terfokus pada bagaimana masalah terjadi. Anda akan selalu mendapat masalah, katanya. Saya menolak kalimat ini tetapi tetap menyalinnya. Masalah adalah kenangan yang datang kembali, katanya. Kenangan adalah program, mereka bukan milikmu sendiri, mereka dibagikan. Salah satu cara untuk membebaskan kenangan adalah dengan mengirimkan cinta kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan merespons, tetapi dengan cara dan waktu yang terbaik bagi kami. Anda memilih tetapi tidak untuk memutuskan. Ini adalah keilahian untuk memutuskan. Marvin, pria yang bahagia dan tersenyum dari Filipina, bangkit dan menjelaskan bahwa dia menjual mobil mewah seharga $150 juta dalam setahun tanpa berusaha menjual apapun kepada siapapun. Yang dilakukannya hanyalah membersihkan. Yang saya lakukan hanyalah mengatakan, aku mencintaimu, sepanjang hari. Dia menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya dan dengan aksen yang berat. Saya hanya bersih-bersih sambil mendengarkan orang. Yang saya lakukan hanyalah bersih-bersih dan hanya bersih-bersih. Apa kau tidak pernah punya niat? Tanyaku ragu. Saya pikir setidaknya dia cenderung berniat untuk menjual mobil, karena itu adalah pekerjaannya. Tidak pernah, jawabnya. Tidak ada harapan. Aku akan mulai bekerja dan bersih-bersih, membersihkan dan membersihkan. Saya menghabiskan 2 hari mendengarkan cerita pemurnian dari orang biasa seperti Anda dan saya. Tapi itu sangat sulit untuk diterima, hanya membersihkan dengan mengatakan, aku mencintaimu dan dunia berubah. Dan apakah Anda menjual lebih banyak mesin? Dan apakah Anda menghasilkan lebih banyak uang? Hah? Anda bertanggung jawab atas semua ini, kata Dr. Hewlett. Semuanya ada di dalam dirimu. Semuanya, tanpa kecuali, kamu harus membersihkannya atau tidak akan dibersihkan. Membersihkan terorisme, membersihkan ekonomi. Jika itu bagian dari pengalaman Anda, maka terserah Anda untuk membersihkannya, kata Dr. Len. Ketika saya beristirahat untuk menghubungi rumah dan mencari tahu bagaimana keadaan Nerissa dan hewan-hewan kami, Nerissa mengejutkan saya dengan mengatakan bahwa dia telah menghabiskan sepanjang hari. Dia mengejutkan saya, dia memiliki daftar panjang hal yang harus dilakukan, dan melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin bagi saya. Ada apa? Tanyaku, kejutan besar, coba tebak. Anda tidak akan bisa menebak bahkan dalam 1.000.000 tahun. Katanya, jangan membuatku menebak, usiaku belum 1.000.000 tahun. Sebelum saya mengungkapkan apa yang dia katakan kepada saya, izinkan saya menjelaskan sebentar. Nerissa sangat tertekan dengan semua proyek yang dia lakukan. Itu tidak bisa terus seperti ini. Dia sedang mengerjakan video untuk saya dan satu lagi untuk klien. Dia membuat perangkat lunak yang ingin dia promosikan. Dia juga memiliki hewan peliharaan dan rumah kami untuk dijaga saat saya keluar.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk merencanakan harinya, apalagi rencana pribadinya. Jadi bayangkan keterkejutan saya ketika dia berkata kepada saya membongkar lemari Anda dan melakukannya lagi, membersihkan dan membersihkannya lagi. Saya terkejut, membersihkan lemari saya tidak ada dalam daftar yang harus dia lakukan, juga tidak ada dalam daftar saya. Saya menurunkan semua pakaian Anda, melepas rak dan meletakkan yang baru, menggantung pakaian yang Anda buang di lantai, dan mengembalikan pada tempatnya. Bagi saya itu sama mengejutkannya dengan seolah-olah dia telah menulis cek untuk saya. Katakanlah $5 juta, itu luar biasa. Apa yang membuatmu melakukannya? Tanyaku. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Jawabnya, mungkin dia ingin melakukannya. Apakah dia tidak punya waktu? Tapi ini muncul entah dari mana. Dr. Hewlett mengatakan bahwa ketika Anda membersihkan ingatan Anda, apa yang datang adalah inspirasi. Sepertinya Nerissa terinspirasi untuk membersihkan lemariku. Ini adalah metafora dan bukti bahwa pemurnian batin mengarah pada hasil luar. Anda tidak dapat memutuskan seperti apa hasil luarnya nanti. Sekali lagi, Anda dapat memilih, tetapi tidak untuk memutuskan. Kemudian di kamar hotel, Dr. Hewlett dan saya, kami duduk sebagai guru dan murid. Hanya dia yang kuperlakukan sebagai guru. Joseph, kamu adalah salah satu dari 10 perintah. Memangnya aku ini apa? Aku tersanjung, tapi aku akui, aku tidak memahami apa yang dia katakan. Anda datang ke sini untuk membantu membangkitkan yang ilahi dalam diri manusia. Jelasnya, tulisanmu menghipnotis. Itu hadiahmu. Tapi masih ada lagi, Anda adalah pebisnis ilahi. Katanya, apakah kamu tahu apa itu? Saya tidak tahu dan saya memberitahunya. Anda adalah juru selamat bisnis, katanya, penginspirasi perubahan. Saat dia berbicara mengenai hal-hal ini, saya pikir yang terbaik adalah merahasiakan percakapan tersebut. Setidaknya tidak ada yang akan pernah menyerah. Setidaknya bukan aku. Ketika saya bersama Morernah, katanya, merenungkan tahun-tahunnya bersama Kahuna yang mengajarinya bentuk modern Ho'oponopono yang dia ajarkan hari ini. Selama 5 tahun pertama saya pikir dia gila. Tapi kemudian, suatu hari, pikiran itu pergi. Gaya Dr. Hewlett berbicara adalah mengembara, puitis dan visioner. Tampaknya dia menggunakan sisi kanan dan kiri otaknya secara bersamaan, sementara kita semua bersandar pada satu sisi atau sisi lainnya. Mulai dari memberitahu saya bahwa saya penyelamat bisnis, menjadi memberitahu saya tentang Morernah dengan caranya sendiri, dan itu sangat menghipnotis. Ada mahkota di sekitar kepalamu, Joseph, katanya melihat sesuatu yang tidak aku lihat dan tidak dengar. Itu terdiri dari simbol moneter, seperti elang. Untuk beberapa alasan saya merasa perlu untuk menunjukkan kepadanya cincin yang saya kenakan. Ini adalah cincin emas padat berusia 2500 tahun dari Roma kuno. Dia membuka tangannya dan aku meletakkannya di telapak tangannya. Kata di cincin itu dalam bahasa Latin, fidem. Aku menjelaskannya, fidem berarti iman. Sambil memegang cincin itu, Dr. Hewlett tetap diam. Dia sepertinya menerima gambaran atau kesan. Saya juga tetap diam karena dia sepertinya mencoba menyetel cincin itu. Anda adalah pembicara yang hebat dalam sebuah kehidupan sebelumnya, katanya. Tetapi Anda diserang dan dibunuh, dan cincin ini menyembuhkan ingatan itu untukmu. Ini menjadi semakin menarik. Saya memang memiliki gambaran tentang diri saya sebagai pembicara legendaris dari masa lalu. Tetapi hari ini saya takut untuk berbicara di depan umum karena saya terbunuh setelah berpidato di masa lalu. Saya pikir itu adalah memori yang dirancang oleh ego, bukan kehidupan masa lalu. Entah bagaimana Dr. Hewlett bisa menunjukkan memori dengan memegang cincin saya. Saya jarang memakainya, aku mengakuinya, selalu untuk memakainya, katanya. Lalu dia mencoba memakai cincin itu. Ini luar biasa, katanya. Cincin ini pernah dipakai oleh seorang tabib yang tahu nilai mengenali diri sendiri. Saya terpesona oleh harismatik Dr. Hewlett. Dia seperti memiliki aura laut biru yang tenang di tengah badai kenyataan. Saat dunia berputar, dia tidak terpengaruh. Dia berdiri diam, bicaralah dari hati, lalu terima apapun yang datang atau dikatakannya, katanya. Dia lalu menatapku dan melihat kakiku. Joseph, ya Tuhanku, aku harus duduk di kakimu. Spontan tergerak oleh apa yang dia lihat dalam diriku. Kamu seperti malaikat, katanya.
membersihkan, membersihkan, dan membersihkan. Kita di sini hanya untuk membersihkan. Dia mengingatkan saya dan semua orang di kelas pelatihan. Selalu bersihkan, tak henti-hentinya. Bersihkan semua ingatan untuk memungkinkan yang ilahi mengilhami kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Selama kursus, saya mengerti bahwa saya telah membersihkan salah satu buku saya dan bukan buku-buku yang lain. Saya menghabiskan beberapa waktu mencintai buku Faktor Penarik saya, yang telah menjadi buku terlaris. Tapi saya tidak terlalu menyukai buku-buku saya yang lain. Walaupun ada pelanggan yang lahir setiap menit, itu sebabnya buku saya yang lain tidak begitu laku. Saya memahami ini dengan kilatan energi yang naik ke tulang belakang saya. Ketika saya menghadiri kelas pertama, saya belajar bahwa saya dapat menggunakan penghapus di bagian bawah pensil untuk membantu pemurnian. Saya harus memukul-mukul benda yang dimurnikan terkena karet. Itu saja. Jika bukan fakta dari ingatan yang akan dimurnikan, itu adalah simbol. Saya mengambil salinan buku baru saya pada saat itu, buku petunjuk kehidupan yang hilang, dan meletakkan pensil di atasnya. Setiap hari, selama berminggu-minggu, saya mengetuknya dengan pensil. Ketika saya lewat, saya berhenti, mengambil pensil dan mengetuk penghapus pada buku. Katakan padaku aku gila, tapi secara psikologis itu memicu keinginan dalam diriku untuk membersihkan setiap ingatan yang berhubungan dengan buku itu. Nah, buku itu dengan cepat menjadi buku terlaris dan bertahan di nomor 1 selama 4 hari di kelasnya. Perusahaan-perusahaan besar membeli ribuan eksemplar, Walmart menyimpannya, bahkan majalah mingguan, Women's Day, mengulasnya. Tapi saya tidak melakukan pemurnian apapun di buku saya. There is a customer born every minute. Buku itu telah keluar, mendekati daftar buku terlaris tanpa masuk 10 besar. Saya juga telah mengorganisir aksi publisitas besar untuk mengalihkan perhatian ke buku. Perhatian memang ada di sana, tetapi bukan penjualan langsung. Saya memberitahu Dr. Hewlett tentang perihal buku itu. Dalam benakmu, rendam buku itu dalam segelas air bersama buah-buahan. Sarannya, aku tahu ini kedengarannya gila, tapi tandai tanggalnya hari ini, rendam buku itu dalam air dan buah-buahan, dan lihat apa yang terjadi, katanya. Dia juga mengejutkan saya dengan bertanya tentang Oprah. Apakah kamu ingin pergi ke acaranya? Saya tergagap untuk mengatakan bahwa saya akan sangat menyukainya. Saya belum pernah ke Larry King Live saat itu, jadi jadwal Oprah sepertinya merupakan langkah maju yang besar. Anda harus dibersihkan agar ini baik-baik saja, dia mengingatkan. Dua penulis pergi bersamaan dan itu tidak berjalan dengan baik. Jelasnya, aku tidak mau salah memilih antara Oprah atau Larry King, kataku. Ketika Anda pergi ke Oprah, itu karena alasan dia, bukan alasan Anda, katanya. Kedengarannya sangat dalam bagiku. Komentarku, Anda harus menyingkirkan gagasan bahwa orang melakukan sesuatu untuk Anda. Mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Yang harus Anda lakukan hanyalah membersihkan. Membersihkan, membersihkan dan membersihkan. Sebelum meninggalkan Dr. Hewlett dalam perjalanan menemaninya, saya bertanya lebih banyak tentang tahun-tahun yang dia habiskan sebagai psikolog di rumah sakit untuk penjahat yang sakit jiwa tersebut. Saya ingin satu hal menjadi jelas bagi Anda, katanya kepada saya, itu tidak mudah dan saya tidak melakukannya sendiri. Anda harus berhenti ingin tahu lebih banyak membersihkan, membersihkan dan membersihkan. Catatan, Oprah Winfrey adalah pembawa acara talk show terkenal, acara bincang-bincang di CNN yang terkenal.